Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak, para peserta dialog dan rekan-rekan pelaku seni yang kami hormati. Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa dimudahkan urusan kita oleh Allah SWT. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul di Pendopo Sasono Wiyoto Kabupaten Magelang dalam rangka dialog yang nanti akan dilanjutkan dengan pagelaran padat wayang kulit. Tema yang diambil nguri-uri kabudayan Jawa Tengah. Dan malam ini kita akan mengambil topik melestarikan wayang kulit sebagai budaya adiluhung. Berbicara tentang wayang kulit, tanggal 7 November 2003, UNESCO juga telah menerima atau mengesahkan bahwa wayang kulit merupakan salah satu warisan budaya dunia dari Indonesia. Dan tanggal 7 November itu sekaligus ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Wayang Nasional. Nah, kalau dunia saja mengakui, kemudian orang Jawa khususnya mengatakan wayang adalah budaya adiluhung, pemerintah pun telah menetapkan sebagai hari besarnya wayang, yaitu Hari Wayang Nasional. Tentu wayang kulit memiliki keunggulan, kehebatan, sehingga kondisinya seperti itu. Dan itu tentu perlu dilestarikan, diturunkan, diajarkan kepada generasi penerus bangsa. Nah, malam ini akan kita diskusikan bersama dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Yang pertama sekaligus saya perkenalkan Bapak Dr. Andes Haji Teguh Biantoro. Assalamualaikum Bapak. Beliau adalah mantan polisi, pernah menjadi Kapolres Kabupaten Magelang beberapa tahun, dan satu-satunya polisi yang pernah memperoleh Satya Lencana Kebudayaan. Tentu tidak perlu diragukan, beliau adalah seorang budayawan yang memang menguasai khususnya apalagi di bidang wayang. Lalu yang kedua, narasumber kita adalah Ki Jumbuh Siswanto. Beliaunya seorang dalang. Sejak kecil beliau sudah dalang. Dan tentu karena orang tuanya pun juga dalang. Pada malam ini beliau mewakili dari praktisi. Dan narasumber kita yang ketiga, kita sudah tahu semuanya. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Sunarno, Magister Manajemen, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi Golkar. Beliau pernah juga menjadi seorang pejabat di pemerintahan di Kabupaten Magelang dan sekarang menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Bapak. Mudah-mudahan senantiasa Bapak bertiga diberikan kesehatan. Malam ini kita akan mendiskusikan tentang wayang. Berbicara wayang, tadi sudah kami sampaikan di depan, bahwa tentu wayang memiliki keunggulan, kehebatan, banyak hal di situ, sehingga perlu kita lestarikan. Nah, namun sebagian masyarakat, apalagi generasi muda, ini masih belum paham kehebatannya di mana, gitu ya, sehingga perlu dilestarikan. Oleh karena itu, saya ingin bertanya yang pertama terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Andes Haji Teguh Biantoro. Hebatnya di mana sih Pak wayang kulit itu? Barangkali Bapak bisa menjelaskan. Kami persilahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ditanyakan mengenai wayang hebatnya di mana?
Kalau kita berbicara wayang itu memang tidak habis-habis. Karena kita berbicara wayang itu bukan hanya bonekanya wayang saja, tapi secara keseluruhan daripada pagelaran wayang. UNESCO itu mengakui wayang sebagai warisan dunia itu bukan hanya karena wayang dari bentuk tatahan ataupun figur-figur masing-masing wayang, tapi dilihat secara keseluruhan. Karena apa? Kita bisa melihat wayang ya, atau tahu mengenai wayang itu biasanya orang-orang hanya tersamar pada pertunjukan bayang-bayang saja. Orang Barat mengatakan shadow play, ya. Tapi bukan hanya itu sebenarnya. Dalam wayang itu banyak sekali simbol-simbol yang tercakup, tersirat di dalamnya. Simbol-simbol apa yang ada di sana? Antara lain adalah simbol-simbol yang berkaitan dengan kenegaraan. Ya. Kemudian simbol-simbol yang berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin memimpin suatu negara. Jadi sifat pemimpin yang adil itu ada dalam wayang. Kemudian juga apa yang harus dilakukan oleh kita semua sebagai pewaris budaya di Luhung tadi. Kalau saya tadi bilang mengenai wayang yang mengandung simbol-simbol kenegaraan, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin masih kenal dengan janturan dalam wayang kulit. Karena dalam wayang kulit ada janturan. Di samping janturan ada jejer, ada sabet, ada tancep dan sebagainya. Itu prinsip-prinsip pagelaran itu sudah pernah saya sampaikan di Pondok Tinggal pada bulan yang lalu. Nah, pada waktu saat jejer itu dalang jantur. Antara lain menggambarkan suatu negara yang panjang punjung pasir ukir, gemah ripah, loh jinawi, toto tentem, kertoraharjo. Ini gambaran suatu negara yang itu yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila itu pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi negara yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, negara yang dapat mensejahterakan rakyat, ikut dalam ketertiban dunia dan sebagainya. Itu dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita melihat itu adalah suatu simbol negara yang dikehendaki oleh rakyat, akan tentunya pengelola negaranya juga harus baik. Dalam wayang digambarkan ada raja yang bersifat Tanuhito, Sorohito, Darmohito, kemudian satu lagi apa Pak? Tanuhito, Sorohito, Darmohito, ya itu satu lagi Donohito. Sorohito itu artinya seorang pemimpin negara itu adalah yang menguasai prajurit, mandekani prajurit. Jadi tidak salah lah kalau presiden itu adalah panglima tertinggi TNI dan memegang kekuasaan tertinggi atas kepolisian negara Republik Indonesia. Itu karena dia punya melekat pada dirinya adalah seorang Sorohito. Kemudian seorang Darmohito. Artinya dia itu melindungi seluruh masyarakat terutama dalam kehidupan beragama. Kalau arti wantahnya itu Darmohito itu melindungi para resi dan brahmana. Tapi kita terjemahkan itu adalah melindungi semua agama yang berada di negeri itu. Kemudian Donohito. Jadi dia harus bisa mencerdakan rakyatnya. Ibaratnya sebagai janturan dalang. Paring usodo dateng tiang ingkang nandang sakit, paring teken dateng tiang ingkang kalunyan, paring busana dateng tiang ingkang kaudan, paring gogo dateng tiang ingkang kaluen dan seterusnya. Itu sifat Donohito. Nah, untuk itulah ada beberapa hal yang berada dalam wayang tentang kepemimpinan seorang pemimpin. Banyak sekali. Jadi kita melihat wayang itu jangan dengan mata kepala. Tapi mari kita lihat wayang juga dengan mata hati dan mata batin. Karena tadi dikatakan Pak Wiyoto, anak muda sekarang melihatnya
wayang semakin jauh karena dia hanya melihat dari mata kepala. Jadi seakan-akan wayang itu hanya dimainkan ke kanan ke kiri aja. Ya. Padahal kalau kita lihat dengan mata batin, kenapa tancapnya seperti itu? Ratu ditancap debok atas, kemudian patih ditancap debok bawah dan sebagainya. Itu ada mengerti mengenai masalah unggah-ungguh. Itu yang kaitannya dengan wayang. Nah, untuk itulah maka untuk menceraikan wayang itu tentunya kewajiban kita semua. Banyak sekali yang harus kita ungkap dalam gambaran-gambaran atau simbol-simbol dalam wayang. Tentunya kita harus berpikir, tadi dikatakan sama Pak Wiyoto, wayang merupakan kesenian adiluhung. Kita juga harus bertanya, adiluhung artinya apa sih? Kan gitu. Adi itu artinya lebih atau bisa dikatakan baik, indah, itu adi. Kemudian luhung itu dari asal kata luhur ing. Jadi sesuatu yang di atas, ya. Kalau di atas berarti tinggi. Dengan demikian, kalau adiluhung itu berarti suatu keindahan yang tinggi sekali nilainya. Itu. Jadi adiluhung. Kenapa? Ya karena itu tadi makna atau simbol-simbol yang ada di dalam wayang banyak sekali. Sehingga dia merupakan suatu ilmu yang indah dan tinggi nilainya. Itu artinya adiluhung. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak bisa buka di Kamus Bahasa Indonesia Profesor Dwijo Wasito. Itu nanti bisa lihat arti adiluhung. Kemudian di dalam wayang terdapat nilai-nilai etis. Nilai-nilai etis yang diajarkan di dalam wayang itu banyak sekali. Maka tidak heran kalau di dalam wayang itu ada Udonegoro. Ya. Udonegoro itu artinya apa? Unggah-ungguh, tepo saliro dan sebagainya. Itu yang kaitan dengan adiluhung. Kemudian satu hal yang perlu kita sadari di dalam wayang itu, dalang itu secara nggak langsung melaksanakan suatu ajaran dari leluhur, yaitu Sultan Agung, yaitu dalam kepemimpinan Sastro Gending. Di dalam kepemimpinan Sastro Gending ini nanti kaitannya dengan pelestarian, Pak. Ya. Di mana dalam Sastro Gending itu dalang yang modal piulang itu memberikan suatu pendidikan kepada masyarakat dengan 3 tahapan. Tahapan pertama namanya Madu Boso. Ya. Madu Boso itu artinya kedewasaan individual. Ya. Di sini diajarkan hal-hal yang menyangkut sopan santun, berbahasa yang baik, beradat istiadat baik, dan di dalam wayang saya singgung sebagai Udonegoro. Itu Madu Boso. Yang kedua namanya Madu Rasa. Madu Rasa ini adalah kedewasaan sosial dari masyarakat yang kita didik atau kita ajari untuk mengerti ajaran tepot palupi, tenggang rasa, unggah-ungguh, ego tangguh, 7 pinuju, 4 papan dan juga prayoga. Itu yang kaitannya dengan Madu Rasa. Dan bagi yang mencari ilmu tentang ilmu ini, bahwa semakin orang banyak menerima ilmu itu, dia akan semakin kurang. Kemudian yang ketiga adalah Madu Broto, yaitu kedewasaan spiritual. Di sini dalam mengajarkan kedewasaan spiritual kepada para penonton, yaitu bahwa dia adalah sebagai makhluk sosial dan makhluk Allah, makhluk Tuhan. Yang kalau makhluk sosial dia itu harus berbuat baik dengan sesama, ya. Kalau makhluk Allah, dia akan beribadah kepada Allah sesuai dengan agama masing-masing. Kalau Islam itu silakan sesuai dengan Al-Fatihah ayat 3. Ya karena butuh, ya karena sang. Dengan demikian secara gak langsung dalang itu dan tidak sadar sudah mengajarkan 3 madu. Ya, 3 Madu Boso, Madu Rasa dan Madu Broto. Nah, untuk
pelestarian nanti kita bahas berikut. Baik. Kira-kira seperti itu.